Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalkan videonya agak patah-patah atau nge-lag, gak apa-apa ya. Ini saya rekam, nanti saya share kok itu videonya. Bisa dilihat lagi. Oke, sekarang lanjut tentang aljabar aja. Karena tadi sempat saya lihat materi yang teori bilangan agak ribet ya, agak ribet. Aljabar aja kita habiskan dulu, baru lanjut ke teori bilangan. Oke, ini sudah selesai semua ya ngerjakan yang tadi ya. Udah kayaknya. Udah saya nilai beberapa dan sebagian sudah bagus. Udah di atas 4 nomor, 5 nomor ke atas, ada bahkan yang belasan nomor udah selesai dan betul semua. Oke, bagus. Itu masih soal setara UN ya. Kalau sekarang masih ada UN ya kayak gitu soalnya, soal-soal UN. Ujian nasional akhir ya nanti kelas 12. Tapi nggak tahu nanti zaman kalian masih ada UN atau udah nggak ada. Tahun terakhir kan udah nggak ada ya tahun lalu ya. Oke. Ya kayak gitu soal UN relatif masih mudah ya sebenarnya kan. Ada beberapa soal yang kayak barusan dipelajari yang kelas 11 kemarin, ada yang apa tadi? Koordinat kutub Kartesius. Nah, itu beberapa ada yang sudah mengerjakan dan benar. Kalau yang kelas 10 mungkin belum dapat jadi belum bisa mengerjakan nomor yang koordinat itu tadi. Terus tentang yang banyak benar tadi yang nomor awal yang bentuk akar ya, yang menyederhanakan bentuk akar itu udah benar semua, dari semua yang kalian kerjakan benar semua. Jadinya hasilnya tadi berapa? 4 akar 3 kalau nggak salah. Itu terus yang bentuk logaritma sebagian ada yang sudah mengerjakan dan benar, min M per 3 kalau nggak salah jawabannya. Terus ada sebagian yang belum mengerjakan, mungkin ya ada bilang lupa caranya juga. Oke. Logaritma itu mirip-mirip kayak pangkat ya. Itu kan inversenya ya atau kebalikannya pangkat. Cuma yang jadi masalah di logaritma itu sifatnya yang lumayan banyak. Nah, itu kalau nggak dilatih ya nggak bakal hafal dengan sendirinya itu logaritma. Kalau nggak salah itu materi kelas 10 harusnya sudah dapat ya, harusnya kelas 10 sudah dapat. Pangkat, akar, logaritma itu kelas 10 harusnya dapat. Terus matriks, tadi saya lihat juga sebagian besar kalian juga sudah mengerjakan soal matriks. Nah, itu memang mudah ya. Dari sekian banyak soal UN, dari zaman saya dulu, saya selalu mengerjakan soal yang pertama ya urutan yang selalu saya cari soal yang paling mudah itu pangkat akar logaritma, berikutnya matriks, terus yang ketiga itu barisan deret. Nah, itu urutan tiga bab pertama yang selalu saya kerjakan duluan karena relatif mudah. Nah, oke matriks nanti aja. Kayak udah pernah dapat ya kelas 10 ya. Harusnya kelas berapa itu dapatnya ya. Oke. Oke, yang terkait dengan aljabar yang akan kita bahas ini, yang pertama kemarin kan pemfaktoran, penguraian sama bentuk aljabar biasanya itu ya kali 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 apa sih pemfaktoran kali kali pelangi ya atau kepiting itu sebutannya SCTV ya itu. Nah, sekarang yang kedua adalah barisan dan deret. Nggak tahu kalian kelas 10 udah pernah dapat atau belum? Saya lupa menanyakan ke Pak Abid ya lupa saya. Tapi kayaknya udah pernah dapat sih barisan. Barisan udah pernah dapat di SMP. Nah, cuma di SMP itu yang khusus barisan aritmatika dan geometri itu belum wajib untuk diajarkan sebenarnya, tapi ada beberapa guru yang sudah mengajarkan dua macam barisan itu. Nah, oke, saya jelaskan di sini aja. Di bab 2, oke, coba saya share screen dulu dah, saya perlihatkan. Salah. Nah, ini kelihatan kan ya? Barisan deret. Nah, ini ya halaman halaman 12 kalau di filenya, kalau di lembarnya enggak tahu halaman berapa. Barisan deret di sini dikhususkan dua macam ya. Untuk di tingkat SMA, di tingkat kalian itu barisan dikhususkan dua macam, yaitu aritmatika dan geometri. Bedanya apa? Nah, oke, di halaman 12 itu sudah ada rumus dan contoh-contohnya bisa dipelajari. Oke, sekarang saya tuliskan aja di papan ringkasnya.
Kelihatan kok. Oke. Barisan dan deret. Sebenarnya sama atau beda sih barisan dan deret itu? Kalau di soal biasa maupun soal cerita maupun HUTS ya HOTS, ada kalau yang bikin soal orang Indonesia ada beberapa yang salah kaprah ya menuliskan bahwa kalau barisan dengan deret itu sama. Nah, sebenarnya secara konsep berbeda ya. Bedanya di mana penyajiannya saja. Kalau barisan itu antar sukunya dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya kayak 1, 3, 5, 7. Nah, ini sebutannya adalah barisan karena dipisahkan oleh tanda koma. Sedangkan kalau deret itu adalah terkait dengan jumlah. Jumlah berarti ada tanda operasi tambah. Jadi penulisannya gini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya. Nah, yang kayak gini ini disebut deret. Lebih khususnya deret aritmetika ya, karena dia punya selisih yang sama atau beda yang sama, yaitu 2. Ini deret aritmatika. Kalau yang penyajiannya dipisahkan oleh tanda koma, ini disebutnya barisan aritmatika, kayak gitu. Itu ya bedanya barisan dan deret yang mungkin ada yang belum tahu, saya kasih tahu kayak gitu. Ada 2 macam ya, aritmatika dan geometri. Hmm. ART, apa sih? Aritmatika. Di sini geometri. Ketutupan nggak ya? Enggak. Miring. Sorry. Oke, secara khusus ada 2 macam barisan yang akan dipelajari di khususnya tingkat SMA dan di soal-soal nanti soal macam apapun. Kalau yang di SMP dulu pernah dapat barisan dan deret. Oh, barisan ya, kalau di SMP itu hanya pola barisan. Itu cuma penyajiannya dalam bentuk gini dan golongan barisannya macam-macam. Belum terspesifikasi khusus pada aritmatika dan geometri. Masih barisan secara umum. Yang ada barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap, barisan bilangan prima, Fibonacci, barisan bilangan segitiga, persegi panjang, Pascal, dan seterusnya. Nah, sebanyak itu macam barisan. Kalau di googling banyak banget sih macam-macam barisan bilangan ya khususnya. Nah, untuk yang punya rumus tertentu terkait suku kesekian dan jumlah sekian suku itu ada 2 macam barisan, aritmatika dan geometri. Oke, contohnya kalau aritmatika, barisannya antar sukunya punya selisih yang sama. Selisih di sini disebutnya beda ya. Contoh barisannya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini barisan yang bedanya positif ya, yaitu 2. Sedangkan bedanya negatif, itu kayak 0, berkurang 2 dah, min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Ya, ini kan dia punya suku pertama. Nah, kalau di barisan aritmatika, dia punya yang namanya suku pertama, yaitu U1. Ya, suku dilambangkan dengan U ya. Suku pertama atau disebut juga dengan A. Suku pertama itu adalah bilangan pertama pada barisan aritmatika. Misalkan aku pakai contoh yang pertama, ini suku pertamanya adalah 1. Sedangkan lanjutnya dia punya lagi yang namanya B, beda atau selisih. Diperolehnya dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau boleh suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Yaitu kalau di soal ini 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kayak gitu. Itu untuk aritmatika.
Kalau barisan geometri yang gimana? Nah, barisan geometri itu bukan mempunyai selisih atau beda, tapi dia punya yang namanya rasio atau hasil bagi kalau di Indonesia kan. Contoh barisannya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ya, ini kan antar sukunya kan polanya adalah dikali 2. Benar ya? Ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ini barisan yang kali, ada juga yang menurun ya, atau rasionya pecahan atau membagi. Contohnya kayak 10, 5, 5/2, 5/4, dan seterusnya. Ini kan dari 10 ke 5 kan dibagi 2 gitu ya. Ya intinya barisan kalau polanya konstan ditambah atau dikurangi dia masuk aritmatika. Kalau polanya dikali atau dibagi dia masuk geometri. Ciri-cirinya kalau aritmatika dia punya A dan B. B itu beda atau selisih. Kalau di geometri sama suku dinamai U. Kelihatan kan U? Ya U1. Suku pertamanya A-nya 1. Kalau di geometri itu namanya rasio. Rasio itu hasil bagi atau perbandingan ya. Rasio dari apa? Kalau tadi di aritmatika U2 min U1, kalau di geometri dibagi U2 per U1. Atau boleh U3 per U2. Atau U4 per U3. Kan sama aja. 2/1 yaitu 2. Ciri-cirinya itu punya suku pertama dan beda untuk aritmatika, punya suku pertama dan rasio untuk geometri. Rumusnya sekarang, ada 2 rumus yang penting di masing-masing, yaitu rumus suku ke N. Nah, nulisnya suku ke, ada stripnya ini ya, bukan negatif ya, tapi ke menunjukkan urutan ya. Kayak ke 1, ke 2, ke 3, ke 100. Nah, itu ada stripnya, ini bukan negatif ya artinya ya, tapi menunjukkan urutan. Dan N ini kalau di barisan itu umumnya bilangan asli. Berarti mulai dari 1, suku ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak ada suku ke negatif, nggak ada. Ya. Untuk di barisan, N-nya ini bilangan asli. Nah, rumusnya untuk aritmatika ini adalah unanip ya biasanya. UN adalah sama dengan A plus N min 1 kali B. Tahulah ya ini ya. Kayaknya udah pernah. Sebagian ada yang udah pernah dapat, ada yang belum. Ini untuk menentukan suku ke sekian dari barisan aritmatika. Misalkan diketahui 1357, tentukan suku ke 1000. Kan nggak mungkin kalian daftar satu-satu sampai 1000 ya, 2 jam nggak selesai itu. Nah, makanya ada rumusnya. Ya tulis saja, kalau U1000 berarti suku ke 1000, N-nya yaitu 1000. U1000 sama dengan A. A ini suku pertama, B-nya itu bedanya, N-nya ini 1000. Berarti kalau U1000 ya berarti A plus 999B. Kayak gitu ya, karena dikurangi 1. Jangan lupa ini dikalikan dulu ya. Ini dikalikan dulu, baru ditambahkan dengan A. Soalnya ada yang ini ditambahkan dulu, baru dikali. Oh, salah. Karena di sini ada perkalian, berarti harus didulukan perkalian. Itu kalau aritmatika. Kalau geometri, suku ke N-nya itu adalah arni biasanya anak-anak ngapalinnya. Yaitu A kali R pangkat N min 1. N min 1-nya sebagai pangkat ya, pangkatnya R. Di atas posisinya, enggak di bawah. Contohnya ya kayak ini. 1, 2, 4, 8, 16, tentukan suku ke 10 gitu. Itu masih bisa ya, di daftar masing-masing masih bisa. Kalau mau pakai rumus ya ini, masukkan N-nya 10, berarti AR pangkat 9 ya, karena dikurangi 1. A-nya suku pertama, R-nya rasionya. Tinggal ngitung. Contohnya ada di diktat atau modulnya tadi. Dan kalau geometri ini umumnya N-nya itu nggak besar-besar banget kok. Paling
besar itu mungkin 10, mungkin kalau di soal normal. Karena kan sebagai pangkat ya N-nya ya. Kalau N-nya dibikin 30 kan ngitungnya nggak bisa ya, besar ya. 2 pangkat 30 aja udah berapa ya? 2 pangkat 10 aja udah ribuan. Nah, itu biasanya kalau di geometri N-nya nggak begitu besar. Beda kalau di aritmatika, ini N-nya besar pun nggak masalah ya, karena di sini hanya perkalian biasa. Kalau di sini N-nya sebagai pangkat. Kalau pangkatnya gede, ngitungnya kan susah. Tuh, rumus suku ke N. Terus rumus berikutnya, jatuh. Rumus berikutnya adalah jumlah N suku pertama. Ini biasanya terkait dengan deret. Jumlah N suku pertama. Ya, jumlah N suku pertama. Penulisannya juga gini ya, ada stripnya kadang itu menunjukkan ke berapa suku pertama, jumlah 10 suku pertama, jumlah 5 suku pertama, dan seterusnya. Jumlah itu lambangnya S dari sum, 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 jumlah. SN. Kalau di aritmatika, apa setengah N itu ya, atau N per 2, dikali 2A plus N-1B. Sebagian mungkin sudah pernah dapat materi ini di SMP kalau gurunya ngajarkan. Kalau ada yang belum, ya ini saya kasih. Kayak kelas 10 sudah mungkin. Kalau di aritmatika ini, atau ada lagi satunya, kalau diketahui suku pertama sama suku terakhir, bisa juga yaitu N per 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N. Nah, ada 2 rumus untuk SN-nya aritmatika ya, khusus aritmatika. Kalau yang geometri, A dikali itu ya. Bentar. A dikali dalam kurung R pangkat N. Sekarang min satunya ini di bawah per R min 1. Kelihatan kan? Nah, nih. Kalau di buku atau di modul yang lain, biasanya ada yang membedakan jadi 2 macam rumus. Untuk R-nya lebih dari 1, rumusnya pakai ini. Untuk R-nya kurang dari 1, dibalik biasanya. Ini 1 min R, yang ini 1 min Rn. Terus pakai yang mana? Sama aja. Pakai ini pun cukup untuk semua R, kecuali 1 ya R-nya. Kalau R1 nggak bisa. Karena nggak ada barisan yang R-nya 1 kan barisan konstan jadinya. Oke, cukup 1 rumus saja untuk geometri. Ini cukup baik untuk R-nya lebih dari 1 maupun R-nya kurang dari 1. Pakai 1 rumus ini aja udah cukup. Biar nggak makin banyak ngapalin rumus ya, karena kalian makin banyak ngapalin makin cepat lupa itu. Rumus intinya cuma ini. Suku ke N sama jumlah N suku pertama. Oh iya, ada lupa. Suku tengah, lupa saya. Itu kadang-kadang muncul juga. Cukup kan di sini. Suku tengah itu adalah suku atau bilangan yang letaknya di tengah-tengah barisan. Syaratnya apa? Syaratnya banyaknya bilangannya harus ganjil. Ya, contohnya ada barisan yang terdiri dari 5 bilangan. Tengahnya kan jelas ya ini ya. Ini yang ketiga ini harus ganjil syaratnya. Kalau genap, misalkan ada 4, dia nggak punya suku tengah. Ya, karena tengah-tengahnya tidak menunjukkan kebilangan tertentu. Jadi syaratnya suku tengah ini, syarat utamanya N-nya harus ganjil. Tapi mesti diketahui kok di soal, diketahui barisan aritmatika sebanyak 5 suku, suku tengahnya adalah ini. Nah, kayak gitu. Kalau di aritmatika, rumusnya mirip kayak apa namanya rata-rata, hampir mirip kayak rata-rata. Kalau di barisan aritmatika, suku tengah lambangnya UT ya, tengah, yaitu
Kelihatan kan? Kelihatan. Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Itu kalau di aritmatika suku tengah. Kalau di barisan geometri itu akar kalau nggak salah. UT-nya itu adalah akar U1 dikali UN. Suku pertama dikali suku terakhir di akar. Atau ada yang nuliskan UT kuadrat sama dengan U1 kali UN. Sama aja kan. Itu. Nah, suku tengah. Oke. Bentar saya tak capture-nya dulu layarku. Ini udah berapa menit ya? Soalnya saya pakai akun pribadi, jadi 40 menitan mungkin mati. Bentar. Saya capture. Bentar. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait apa ini namanya barisan bilangan aritmatika geometri. Harusnya udah dapat ya kalian ya, harusnya udah dapat. Ini. Nah, terus yang agak unik itu ada barisan aritmatika bertingkat. Nah, itu ada rumus umumnya agak panjang sih, nanti tak tuliskan secara umum. Tapi yang umum itu yang bertingkat 2. Bentar, saya hapus dulu ya. Udah saya screenshot kok, nanti saya kirimkan juga. Misalkan butuh dicatat. Tapi di modul juga ada kok rumusnya, lengkap beserta contoh. Di diktat ya, diktat pembinaan tadi itu juga sudah bagus. Contohnya kayak, bentar, mana tadi? Nah, itu. Barisannya 5, 6, 9, 14, 1, 3, 5, 7. Nah, itu. 5, 6, 9, 14, 21. Nah, kalau kita cek, ini bukan aritmatika biasa ya. Karena kalau kita lihat, ini polanya selisihnya 5 ke 6 ini 1. 6 ke 9 ini nambah 3. Ya, 9 ke 14 ini nambah 5. 14 ke 21 ini nambah 7. Ya, terus kalau dilihat lagi, barulah yang ini punya beda yang konstan ya. 1 ke 3 ini 2. Loh, udah mulai konstan dan seterusnya. Nah, ini berarti bertingkat 2. Ya, 1, 2. Kayak gitu. Kalau ada satu lagi berarti 3. Tapi udah ribet banget kalau 3. Oke. Nah, selanjutnya cara menentukan rumus UN-nya gimana? Nah, rumus UN-nya itu adalah UN, ya. UN yaitu AN pangkat 2 plus BN plus C. A, B, C-nya ini kita cari dulu. A di sini bukan suku pertama, B di sini bukan beda, tapi variabel yang lain. Nah, gunanya yang mana? Contohnya kayak gimana nih? Kayak ini. Bentar. Kita lihat yang paling kiri dulu. Oh, meeting akan berakhir 10 menit lagi. Oke, bentar. Cukuplah 10 menit. Kita lihat ini, 3 ini ya. Ini 2, ini ada 1, ini ada 5.
Nah, untuk mencari ABC-nya, ini, 2 yang ini sama dengankan dengan 2A. Ya, rumus praktisnya gitu. Kalau rumus umumnya agak panjang, ada faktorial-faktorialnya juga kalau nggak salah. Kan kalian belum dapat faktorial. Nah, itu. Makanya saya belum bisa menjelaskan. Untuk yang kedua di sini itu sama dengankan dengan 3A plus B. Yang terakhir, yang atas, ini kalau nggak salah sama dengankannya dengan A plus B plus C. Nah, gitu. A plus B plus C, 3A plus B, 2A. Oke. Udah, tinggal kita cari aja. Berarti yang bisa langsung ketemu yang bawah ya, persamaan yang bawah. Berarti 2A sama dengan 2, berarti A-nya 1. Langsung substitusi A-nya ke yang atasnya. Berarti 3 kali 3A tambah B, tak tulis dulu aja. 3A tambah B sama dengan 1. A-nya diganti 1. 3 kali 1 tambah B yaitu 1. Berarti B-nya adalah 1 dikurangi 3 minus 2. Gitu. Terus yang terakhir ini ABC. A plus A plus B plus C sama dengan 5. Masukkan A sama B-nya. 1 tambah min 2 tambah C 5. Ini min 1 tambah C 5. Berarti C-nya adalah 6. A, B, C masukkan sini. Berarti, ya. Berarti UN-nya adalah A-nya 1. N kuadrat. B-nya min 2. Min 2N. Plus C-nya 6. Berarti UN-nya adalah 1 N kuadrat kan N kuadrat. N kuadrat min 2N plus 6. Ini jawabannya. Gitu. Coba dicek kalau N-nya 1. Berarti kan 1 kuadrat min 2N kan min 1 tambah 6. Benar kan 5? Ya. Kalau N-nya 5, ya 3 misalkan. 3 kuadrat 9 dikurangi 6. 3 tambah 6, 9. 10 3-nya 9. Benar ya? Dan seterusnya. Ini biasanya kadang muncul juga dan rumusnya nggak dapat di sekolah. Ini belum dijelasin. Ada sih, ada materi pengayaan juga yang beberapa udah dijelaskan, ada yang belum. Nah, ini contohnya. Oke, itu dulu terkait barisan dan deret. Ini sudah mau habis juga. Tinggal 5 menit. Oke, satu soal lagi dah. Semoga cukup. Ngambil dari modul aja. Tadi kayak ada soal yang menarik. Oh, di situ sudah banyak contohnya ya. Bisa dibaca juga. Oh, ada yang pecahan. Oke. Oke, ada satu soal yang menarik. Semoga cukup. Nanti bisa dilihat di videonya ya. Bisa diulangi, nyetel lagi kalau misalkan mau melihat yang ini. Cukup nggak? Di situ soal modul nomor 4 aja dah. U2 tambah U5 tambah U6 tambah U9 sama dengan 40. Pertanyaannya S10. Aritmatika. 2, 5, 6, 9. Oke. Tuh, nomor 4 diketahui barisan deret aritmatika. U2 tambah U5 tambah U6 tambah U9 sama dengan 40. Tentukan S10. S10 ini jumlah suku pertamanya ya. Kalau mau menentukan S ataupun U dari barisan aritmatika harus tahu A dan B. Itu kuncinya. Nah, ini jabarkan ke rumus umumnya A plus N min 1B. Kalau U2 berarti jadi A plus 1B atau A plus B. Ya, kalau U5 berarti A plus N kurangi 1, 4 ya. A plus 4B. U6 ini A plus 5B. U9 ini
A plus 8B. Sama dengan 40. Kalau kita total semuanya, berarti ada sebanyak 4A dan 10 tambah 8, 18B. Yang kita butuhkan adalah S10. S10 ini kita coba masukkan ke rumus umumnya. N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Kalau S10 berarti 10 per 2, 2A plus 9B. Gitu kan ya? Atau 10 per 2 itu 5 kali 2A plus 9B. Nah, kita lihat. Yang diperlukan adalah 2A plus 9B. Sementara kita punyanya adalah ini. Ini bisa kan ke sana? Ya, dibagi 2. Kalau tak bagi 2, berarti 2A plus 9B, yaitu 20. Ya, bagi 2 juga. 2A plus 9B. 2A plus 9B, yaitu 20. Jadi 5 kali 20 adalah 100. Jadi di soal ini nggak perlu sampai nyari A dan B-nya. Nggak bisa. Kenapa? Karena hanya diketahui satu persamaan. Jelas nggak bisa ketemu A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi hanya berupa bentuk aljabar dengan 2 variabel. Pasti harus bisa dihubungkan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan S10 coba masukkan ke rumusnya. Ternyata butuh 2A plus 9B. Yang bisa kita dapat dari sini. Nah itu. Kayak gitu mainnya. Oh, cuma 2 menit, 3 menitan tadi. Kita ngerjakan sambil saya jelasin. Gampang ya, intinya harus tahu rumus intinya kalau di barisan itu UN sama SN. Tuh. Oke, yang lainnya nomor 1, 2, 3, dan yang lainnya boleh dicoba dulu. Barisan deret bingung, tanya di grup gak apa-apa, Japri juga boleh. Oke, relatif gampang soalnya barisan dan deret, kecuali kalau barisannya bentuknya aneh-aneh ya. Di situ ada banyak contohnya, kalian baca juga. Oke, itu aja dari saya. Oh ya, itu dulu ya, apa namanya, on cam dulu ya. Saya dokumentasikan dulu untuk dilaporkan ke atas. Tes. Halo, udah mati kah? Belum kan? Tes. Halo, bisa on cam? Ya, Pak. Oke, bentar. Di WA, oke, aman. 1, 2, 3, 4, 5, berapa sih ini? 6. Perasaan tadi si Erik ada kok hilang. Nanti sambil tak lihat itu ya, event yang terdekat apa ya? Kita coba daftar. Kayaknya banyak banget sih. Nah, saya print screen dulu. Oke. Sama saya capture pakai snipping tool. Oke, sudah. Oke, thank you. Itu dulu untuk hari ini. Loh, ada Fauki. Oke, halo. Ntar saya capture ulang lagi. Tadi si Fauki belum nongol. Oke, sudah. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silakan dicoba soalnya yang ada di diktatnya tentang barisan sama deret. Kalau misalkan bingung, tanya, nggak apa-apa. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.